Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian ilmiah atau metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah itu akan kita mempelajari bagaimana cara pemecahan masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang menyimpang dari teori, sesuatu yang menyimpang dari hukum, sesuatu yang menyimpang dari kaidah-kaidah, atau sesuatu yang ingin kita cari jawaban dari permasalahan itu. Langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan masalah. Di sekitar kita banyak permasalahan biologi yang bisa kita jadikan untuk pemecahan masalah. Contoh, tanaman cabai di bawah pohon dan tanaman cabai di alam terbuka. Nah, contoh yang lain, ada kepercayaan dari masyarakat kita, bahwa mengkonsumsi makanan yang berwarna kuning maka akan melahirkan anak yang berkulit kuning. Nah, itu perlu kita buktikan dengan eksperimen atau pengamatan. Nah, itu contoh-contoh dari menemukan masalah. Kemudian langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Nah, di dalam merumuskan masalah berarti diawali dengan kata pertanyaan atau pernyataan. Nah, misalnya ini, adakah pengaruh suhu terhadap pertumbuhan cabai? Nah, itu berarti diawali dengan kata pertanyaan atau pernyataan. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Nah, informasi ini bisa kita peroleh dari pengamatan langsung. Misalnya tadi ini, tanaman cabai di bawah pohon dan di ruang terbuka, itu misalnya kita bisa lihat langsung. Kemudian kita bisa membaca buku-buku di perpustakaan. Kemudian kita bisa membaca jurnal penelitian. Kemudian kita bisa melihat di internet dan sebagainya. Itu kita mengumpulkan informasi, Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Hipotesis artinya dugaan sementara sebelum kita melakukan penelitian. Nah, hipotesis ini dari mana? Rujukannya adalah hasil penelitian yang sudah terdahulu atau dari teori-teori yang ada. Nah, itu rujukan dari hipotesis. Hipotesis yang kita ajukan itu ada dua, yaitu hipotesis nol atau H0. Nah, dari rumusan masalah ini adalah adakah pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Berarti kita bisa menyusun hipotesis di sini adalah tidak ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Berarti menyangkal ini tidak, Kemudian hipotesis kerja atau juga disebut dengan hipotesis alternatif H1 atau AA berbunyi kebalikan dari hipotesis nol. Ini tidak ada, berarti di sini adalah ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Nah, kemudian dari hipotesis ini kita melandaskan pada landasan teori. Nah, landasan teorinya adalah suhu dipergunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Yang mana fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan yang nanti akan disebarkan, ditransport ke seluruh bagian tanaman.
yang dilakukan oleh jaringan floem, ya. Kemudian melakukan tahap yang kelima adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, yang dilakukan di dalam melakukan eksperimen itu adalah tahapan persiapan 1. Apa saja yang dilakukan di dalam tahapan persiapan? 1 adalah menentukan alat dan bahan. Nah, dalam percobaan ini alat dan bahan, alatnya misalnya ember atau pot, kemudian cangkul, ya, kemudian tempat untuk penyiraman air, itu merupakan alat. Kemudian bahannya adalah biji cabai, ya. Kemudian tanah, itu yang merupakan bahan yang akan dipergunakan di dalam ujian coba ini, ya. Kemudian penjabaran variabel, ya. Nah, variabel sini, ya, kalau kita lihat di sini dari rumusan masalah, ini ada variabel bebas. Variabel bebas berarti suhu, ya. Perlakuan yang akan dilakukan itu namanya variabel bebas. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikatnya di sini adalah pertumbuhan atau hasil. Variabel terikat itu adalah hasil, ya. Kemudian waktu percobaan, kapan kita mulai melakukan percobaan? Misalnya bulan Agustus tahun 2020, ya. Nah, percobaan ini misalnya kita lakukan selama sebulan misalnya. Berarti pada saat kita nanam, ya. Pada saat kita tanam, kemudian yang kedua adalah pengamatan minggu pertama. Kita amati pot yang ada di ruang terbuka dengan pot yang ada di bawah pohon, ya. Kemudian kita ukur berapa pertumbuhannya, kemudian berapa helai daunnya. Kemudian minggu kedua juga sama, kita ukur tinggi pohonnya, berapa helai daunnya, dan berapa diameter dari pohon itu sendiri. Pengamatan minggu ketiga, minggu keempat, dan seterusnya. Biasanya pengamatannya sampai dengan cabai itu berbuah, ya. Kemudian menyusun cara kerja tadi, ya. Cara kerja adalah mulai dari persiapan pot, kemudian tanah, kemudian biji, menanam biji, kemudian melakukan pengamatan. Kemudian setelah itu baru kita melakukan uji coba, ya. Nah, uji coba itu dilakukan sebelum penelitian kita lakukan. Berarti harus ada uji coba dulu, benar apa enggak, ya. Nah, bisa tumbuh apa enggak dan sebagainya. Kalau sudah uji coba, berarti baru kita melakukan eksperimen, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap perlakuan percobaan, ya. Kemudian langkah yang keenam adalah analisis dari data hasil percobaan ini, ya. Misalnya minggu pertama pertumbuhannya bagaimana, minggu kedua pertumbuhannya bagaimana, minggu ketiga, dan sebagainya. Kemudian membuat kesimpulan, ya. Nah, membuat kesimpulan ini sesuai dengan hipotesis, ya. Nah, apakah menerima H0? Kalau menerima H0 berarti menolak H1, dan sebaliknya kalau kita menerima H1 berarti menolak H0. Misalnya kita menerima H0, tidak ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman, itu hasil percobaan misalnya, ya. Itu menerima H0, berarti menolak H1 berarti ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai, ya. Nah, setelah kita membuat kesimpulan baru kita mengkomunikasikan, ya, menseminarkan
membuat laporan hasil penelitian, atau membuat jurnal, atau mempublikasikan di media massa atau media sosial dan sebagainya. Ya. Nah, itulah penjelasan mengenai metode ilmiah. Ya. Nanti kalau anak-anak ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.